Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syarif Zakaria. Saya mahasiswa dari STI Mahaputra Riau. Eh, Pada hari ini saya akan melaksanakan tugas dari PTII, tugas UAS, yang menjelaskan tentang rekayasa perangkat lunak atau RPL. Kemudian ada teknologi informasi bisnis, kemudian ada komunikasi data, dan yang terakhir ada etika teknologi. Baiklah, pada zaman sekarang teknologi informasi ini bukan hanya berupa kebutuhan kita, tetapi juga merupakan kunci sukses dalam berbisnis ya, dan juga untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan berikutnya kita akan menjelaskan tentang rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak adalah ilmu yang mempelajari proses sistematis, terukur, dan terkontrol untuk membangun, mengembangkan, dan menguji pemeliharaan serta pengelolaan perangkat lunak. Tujuannya jelas, menghasilkan software yang berkualitas, tepat waktu, sesuai kebutuhan user, dan mudah dipelihara, serta efisien dalam segi biaya. Bayangkan kita membangun suatu aplikasi, tetapi tidak dibangun dengan struktur ini, maka aplikasi tersebut mungkin tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh user. Dalam membuat suatu aplikasi, ada beberapa proses. Yang pertama ada proses SDLC, yaitu Software Development Life Cycle, mulai dari analisis kebutuhan dari user atau pengguna, atau requirement engineering, untuk memahami apa yang dibutuhkan oleh si user, atau apa yang paling diinginkan oleh user. Kemudian perencanaan atau desain. Di sini proses untuk mendesain secara kasar apa yang akan dibuat. Kemudian implementasi atau coding, itu untuk membangun dari sistem aplikasinya. Kemudian ada pengujian atau testing, ini untuk menguji apakah aplikasi ini sudah berhasil, apakah terjadi error, atau apakah terjadi bug, atau ya cacat-cacat yang mungkin tidak seharusnya di aplikasi. Kemudian deployment ke user, itu adalah proses untuk men-trial apakah si aplikasi sudah sesuai dengan yang permintaan customer atau yang permintaan user. Dan yang terakhir maintenance berkelanjutan. Ini untuk melakukan update secara berkelanjutan apabila ada kebutuhan tambahan dari user setelah digunakan, ataupun terjadi error pada saat proses aplikasi digunakan, maka perlu dilakukan update secara berkala. Produk akhir dari software itu sendiri adalah, yang pertama ada dokumen SRS atau Software Requirement Spesifikasi, kemudian ada desain, kemudian ada user manual, kemudian ada test case, dan ada maintenance log, serta arsitektur sistem. Contoh nyatanya pengembangan aplikasi BCA Mobile yang semua tahap dilakukan agar aman dan user friendly. Teknologi informasi bisnis atau singkatnya TIB, itu memadukan teknologi dengan proses bisnis untuk mencapai tujuan organisasi lebih efektif dan efisien. Fokusnya pada penggunaan software, database, kemudian jaringan, dan analitik data untuk mendukung operasi harian hingga strategi jangka panjang.
Tujuan utamanya, yang pertama untuk meningkatkan efisiensi operasional seperti otomatisasi proses. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Yang ketiga, meningkatkan layanan pelanggan dan kepuasan. Yang keempat, meningkatkan produktivitas karyawan. Yang kelima, menciptakan keunggulan kompetitif. Dan yang keenam, mengelola bisnis secara terintegrasi. Jenis-jenis sistem informasi bisnis. Yang pertama ada TPS atau Transaction Processing System, pengelolaan transaksi harian seperti sistem kasir atau pos. Kemudian reservasi tiket dan stok barang. Kemudian untuk MIS, manajemen integrasi sistem, itu untuk laporan manajemen yang ringkas. Kemudian ada laporan penjualan, kemudian penjualan bulanan, kemudian ada stok barang dan laporan keuangan. Kemudian ada DSS, yaitu Decision Support System, yaitu mendukung keputusan kompleks berupa perencanaan produksi. Kemudian ada simulasi investasi dan analisis risiko. Kemudian yang keempat ada Executive Information System atau EIS, yaitu adalah dashboard untuk eksekutif yang biasa membuat laporan keuangan, kemudian juga meliput tentang tren pasar. Kemudian ada Enterprise System, yaitu adalah mengintegrasikan beberapa informasi di perusahaan, laporan perusahaan, seperti ERP, kemudian ada CRM, dan lain sebagainya. Komunikasi data komputer adalah proses pertukaran data antar perangkat seperti komputer, smartphone, server, via media transmisi agar data terkirim, diterima, dan diproses dengan benar. Komponen utama komunikasi data. Yang pertama ada pengirim atau sender, yaitu adalah komputer atau sensor. Kemudian ada penerima atau receiver, seperti server dan device lain. Kemudian ada media transmisi seperti kabel optik, kabel UTP, ada fiber optik, Wi-Fi, dan Bluetooth. Kemudian ada pesan, yaitu berupa data atau informasi yang akan dikirim. Kemudian ada protokol atau aturan seperti TCP, IP, HTTP, HTTPS, FTP. Kemudian ada jenis berdasarkan arah, yaitu ada simplex, yaitu satu arah, itu digunakan di radio dan TV. Kemudian ada half duplex atau dua arah bergantian, contohnya walkie-talkie. Kemudian ada full duplex, dua arah simultan, yaitu adalah telepon dan internet. Berdasarkan metode ada dua, yaitu ada analog dan digital. Contoh penerapan seperti di browsing web, kemudian ada di streaming Netflix, kemudian ada email, kemudian ada IoT atau Internet of Things, kemudian ada pos kasir, kemudian ada jaringan kantor, dan jaringan lainnya. Etika teknologi informasi adalah prinsip moral yang mengatur penggunaan teknologi informasi agar tidak merugikan individu ataupun masyarakat. Tujuannya agar kita bisa menjaga privasi seseorang, kemudian menghindari penyalahgunaan data pribadi, kemudian menciptakan ruang yang bertanggung jawab. Prinsip utama etika teknologi informasi yang pertama adalah tanggung jawab. Tanggung jawab di sini adalah kita harus bertanggung jawab atas konten yang kita buat. Kemudian kejujuran, yaitu jujur sama konten yang kita buat, dan tidak ada hoax atau berita yang dibuat-buat atau plagiatisme atau meniru konten orang lain.
Kemudian ada privasi, yaitu menghormati data pribadi seseorang atau orang lain. Kemudian keadilan, yaitu tidak mendiskriminasi. Kemudian keamanan, yaitu melindungi data pribadi dan melindungi dari hack. Contoh penggunaan etika teknologi informasi, yaitu ada di sosial media yang paling sering kita lihat, yaitu cyberbullying. Biasanya lebih banyak terjadinya di kolom komentar ya netizen, yaitu saling mengejek satu sama yang lain, atau membullying tokoh-tokoh publik. Kemudian bajakan software dan yang lainnya, phishing ya, baru-baru ini phishing, sehingga merugikan orang lain. Dan sebagai mahasiswa di universitas dan juga seorang profesional di Riau, ya kita harus menjaga etika ini. Jangan sampai proyek teknologi informasi bisa melanggar etika teknologi informasi. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.